Contoh, di Masjid Atin kita ini Allah titipkan harta kepada Uda dan Umi. Allah titipkan hidayah, karena tidak semua orang dititipkan harta terpanggil untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ada yang dititipkan harta yang dibesarkan dirinya sendiri, rumahnya dibesarkan, kendaraannya diperbanyak. Tapi saya menyaksikan dua saudara saya ini, ya kan, rumah Allah yang dibesarkan. Nah, lalu kita gimana, Ustaz? Maka kita jangan hanya jadi penonton, orang yang berbuat amal. Maka semalam saya sampaikan, kita harus jadi orang yang juga mensupport orang yang sedang berbuat amal. Mungkin kita tidak bisa jadi Musa sebagai aktor utama dalam mendakwahi Fir'aun, tapi kita bisa jadi Harun yang membersamai Musa. Kita tak bisa jadi Muhammad Rasulullah SAW, tapi kita bisa jadi Abu Bakar. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, maka gimana caranya untuk dapat pertolongan Allah? Dengan cara perbaiki hubungan sama Allah dan cari amal soleh terdekat. Nah, gitu kata kuncinya. Banyak orang yang sibuk memperbaiki, zikirnya bagus, tapi tidak disempurnakan dengan amal. Karena kesempurnaan iman itu adalah amal, berbuat sesuatu. Nah, kalau ayah bunda kenal guru saya Ustadz Luqmanul Hakim, salah satu rahasia yang membuat Allah takdirkan hidup beliau dimuliakan oleh Allah ketika mondok di Gontor, ya kan? Allah takdirkan, dan saya baru tahu dari cerita ibunya, orang wali santri yang lain datang, duduk, nongkrong, ngomong, ketawa ketiwi, silaturahmi. Ibu beliau datang ke Gontor, melakukan hal yang berbeda, cari amal. Pergi dia ke WC umum, toilet umum yang bau, malumlah ribuan orang kan, dia tidak terlalu bersih. Bawa sikat, nyikat WC Gontor. Dalam hati sambil ngomong, ya Allah, semoga dari pondok ini anak aku jadi orang bermanfaat, jadi orang besar. Dan alhamdulillah Allah takdirkan. Nah, maka masjid kita ini adalah tempatnya, gudangnya amal soleh. Tapi jangan jadi penikmat. Jadilah orang yang ngambil bagian untuk terlibat dalam amal soleh. Dan itu Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat ke-125. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan kami jadikan Baitullah tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman. Oke. Wattakhizu mim maqama Ibrahim musalla. Dan kami perintahkan untuk sujud, untuk dirikan salat di tempatnya Ibrahim. Wa ahidna, ya kan, Ibrahim wa Ismail, ya kan, dan kami perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah. Nabi ya diperintahkan Allah untuk bersih-bersih masjid. Maka kalau kita ingin dapatkan kebaikan itu, jadilah orang yang mengambil amal kebaikan dalam setiap kebaikan yang sedang ada. Gitu ya bunda ya. Cuma emak-emaknya bisa bikin masak. Uni saya pingin dong masak, bikin program Jumatan tuh saya yang ikutan masak. Tak mampu masak, saya bantu ngabiskan Uni, gitulah deh. Ya kan? Tak bisa masak, udah ada masak bu. Oke, saya boleh nggak bawa ST dari rumah? Boleh. Bapak-bapaknya juga, saya boleh nggak ya bikin program, ya kan? Ngambil 2 waktu nyedot karpet. Memang sudah ada marbot pengurus, tapi jangan sampai pahalanya diambil beliau semua. Itu saran saya. Oh? Balik lagi cerita tadi. Jadi kalau pingin dapat pertolongan Allah dalam setiap ujian, maka caranya ambil bagian. Dan Nabi Musa kan juga punya kehidupan personal. Rasulullah kira-kira punya kehidupan personal. Rasulullah juga ngurus istri enggak kira-kira? Ngurus istri, ngurus anak enggak kira-kira? Ngurus masakan di rumah enggak? Maksudnya ngurus makan, istri bisa makan kan? Tapi yang kita lihat adalah kehidupannya difokuskan untuk bekerja untuk agama Allah. Kita kebalik, yang kita besarkan ceritanya sibuk ngurus diri kita, lupa urusan tentang Allah. Wajarlah Allah enggak mau tolong kita. Nah, kalau lagi jatuh dan kembali ke Allah, itulah anugerah sebenarnya. Tapi jadi gini, kalau sedang nyaman, itu nyaman ibadah, itu biasa. Tapi yang saya ingin sampaikan hari materi hari ini sebenarnya adalah tidak sedikit orang ketika sedang jatuh, sedang diuji tidak nyaman, justru malah menjauh sama Allah. Nah,
Ketika Nabi Musa dikejar, Nabi Musa bisa mengatakan innama iya rabbi sayahdin. Tapi ada orang justru ketika lagi susah, harusnya di Quran dia dekat sama Allah, ini lagi susah, malah dia cari Tuhan yang lain. Nah, inilah yang mengerikan era saat ini. Apa faktanya Ustaz? Banyak orang sedang susah cari Tuhan yang lain. Jumlah orang yang dulu 2015 saya kampanye tentang awas dosa riba, bahaya sekali, pasti akan hancur karena Allah yang mengatakan, mengumumkan perang buat para pelaku riba. Dan dulu untuk orang riba itu pakai survei, butuh jaminan, butuh panjang surveinya. Untuk beli kendaraan saja tidak mudah, harus survei dulu. Ternyata maksiat hari ini ke-upgrade. Dengan dalih kekurangan uang, orang mau mengkhianati Allah lewat pinjaman online. Dan jumlah masyarakat yang terjebak pinjol hari ini bertambah menjadi 71 juta. Berarti hampir seperempat warga Indonesia sedang terjebak hutang. Dari pinjol tak mampu bayar, ujung-ujungnya dia kriminal. Dia curi. Ada sebagian yang laki-laki pilihannya mencuri, yang perempuan jual diri. Ini realitas di sekeliling kita. Nauzubillah. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Karena tak memahami esensi ujian. Dengan dalih untuk bayar sekolah anak, dengan dalih untuk biaya. Ustaz sih enak ngobrol demikian, tidak ngalamin. Dengan dalih ketika keluarga sedang sakit terpaksa harus ngutang. Mau ngutang ke teman malu, lebih baik hutang riba. Dia malu ke manusia tapi tidak malu ke Allah. Itu yang mengerikan. Benar memang keluarga sedang sakit dan butuh. Saya juga pernah episode seperti itu ketika istri divonis kanker leukemia stadium 3. Secara normal harus dirawat, cuci darah di Darmais sebulan sekali, dan biaya setiap cuci darah itu 5 juta. Waktu 12 tahun yang lalu itu terbatas rumah sakit yang punya fasilitas itu, mau ke Jakarta tidak punya duit. Di saat itulah saya bilang, ya Allah, aku tak punya apa-apa nih ya Allah. Dan dokter sudah memvonis bahwasanya istri saya usianya tidak lebih daripada 6 bulan dan divonis tidak bakal punya keturunan. Saya cuma punya keyakinan satu hal, ya Allah, itu kan kata dokter, bukan kata Engkau ya Allah. Kalaupun demikian, Engkau kan gampang sekali buat Engkau bisa merubah sesuatu. Maka kisah-kisah yang ada di Quran itu kawan-kawan bisa jadikan objek untuk berkomunikasi sama Allah. Ya Allah, kalaulah Nabi Yunus Engkau keluarkan dari perut ikan. Ya Allah, kalaulah Nabi Zakaria yang tadinya sudah 90 tahun usianya tetap Engkau kasih keajaiban dengan punya keturunan. Ya Allah, kalaulah Nabi Ibrahim yang terbakar dari api tetap bisa hidup selama 7 hari 7 malam dibakar sama api. Ya Allah, ya Allah, kalaulah Engkau bisa buatkan laut terbelah ketika Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, apalagi hanya sekedar ya Allah membantu melunaskan hutang hamba, apalagi hanya sekedar mengangkat penyakit istri hamba. Mudah bagi Engkau kan ya Allah. Ajarkan aku apa yang harus aku lakukan ya Allah. Kayak gitu. Nah kadang tuh kita tuh gak punya retorika atau tidak punya basa-basi ngomong sama Allah. Ngomong betul lah Bu. Ngomong sama pejabat, ngomong sama wali kota, kita basa-basi. Permisi Pak, mohon maaf masuk kedatangan saya sini nih. Ya sebelumnya saya terima kasih Bapak sudah menerima saya. Saya ini mewakili warga Jati Bening. Kami senang sekali dengan kepemimpinan Bapak, warga bahagia, ya kan teman-teman, ini situasi kondusif. Adapun kedatangan kami, warga berharap Bapak bisa hadir di ada musabaqah MTQ di kampung kami. Padahal ujung-ujungnya itulah Pak, karena ada MTQ ini kita butuh perbaikan fasilitas jalan. Panjang tak basa-basinya? Panjang kan? Tapi giliran kita ngomong sama Allah, mohon maaf, seperti kita ngomong sama staf di kantor kita.
Dek, tolong bersihkan sapu ya. Itu motor tolong diparkir ya. Tolong itu nanti jemuran air tidur tolong jemuran ya. Seringkali kita gitu. Cek tadi doa kita. Kita memposisikan Allah tuh bukan kayak Tuhan. Mohon maaf ya, tapi kayak pembantu. Nauzubillah. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jangan-jangan itulah yang membuat Allah tidak mau noleh sama itu. Padahal Allah sudah sebutkan di Quran di surat 7 ayat 55, berdoalah kepadaku kata Allah dengan rendah hati dan nada yang lembut. Nah, gitu caranya. Dengan apa doanya? Rendah hati dan nada yang lembut. Nah, maka ketika kita sedang diuji yang tidak baik, nah jangan sampai, maksud saya kalau semalam tadi dari cerita Mustafa, dari cerita kemarin dari cerita Nabi Musa, itu kan sedang pada posisi yang tidak nyaman, dikejar Fir'aun, dikejar kafir Quraisy, kena tipu, jualan kertas. Tetapi membuat orang-orang ini tidak kehilangan Allah. Tapi tidak sedikit orang, bahkan faktanya 70 juta orang. Ketika bermasalah dengan keuangan, malah dia mengkhianati Allah. Allah sudah bilang, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah akan musnahkan riba. Allah sebutkan lagi di Al-Baqarah 269, barang siapa yang masih menggunakan riba, dia menentang perang Allah dan Rasulnya. Gimana bisa menang? Nah, akhirnya memang keluar sih dari rumah sakit, dari hutangan itu, memang anak sih bisa sekolah. Tapi karena uang rezeki yang kita pakai dengan cara tidak benar, dia bukan malah tambah pinter. Nah, gitu cara mikirnya. Saya lebih bagus tidak sekolah ketimbang di sekolah pakai duit haram. Gitu. Yang benar. Tapi ternyata kalau Allah sayang, ada aja cara dan jalan untuk Allah kasih tolong. Maksud saya ini, kesimpulan yang saya sampaikan pagi ini, wahai saudara-saudaraku, jangan sampai kita kehilangan iman dikala datang ujian kesusahan. Tetaplah Allah yang menjadi Tuhan kita. La haula wala quwata illa. Kalau kita sabar sedikit saja atas ujian tadi, ujian kesusahan tadi, sebenarnya kita akan menemukan keajaiban. Sedikit saja sabar. Dan kadang tuh sampai harus nyesek, sampai kondisi merasa tak berdaya. Orang tua macam apa aku nih, kok nyekolah kenanya aja nggak bisa. Sampai timbul perasaan seperti itu. Disitulah keajaiban datang.